Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa, amin. Puji Tuhan, mari kita mau siapkan hati kita bersama-sama. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau naikkan syukur kepada Tuhan. Kita mau bernyanyi, kita mau berdoa, kita mau sembah di Raja yang luar biasa. Mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami datang Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kami mengakui Tuhan bahwa kami ada sampai dengan hari ini bukan karena kekuatan kami, tapi semuanya karena kasih kemurahan Tuhan. Saat ini Tuhan kami bersyukur kami bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Dan kami mau siapkan hati kami Tuhan, membawa korban syukur kami, mau bernyanyi, menyembah, meninggikan Engkau Raja di atas segala Raja. Kami percaya Tuhan pada bersama-sama dengan kami, urapan-Mu sempurna atas kami Tuhan. Engkau hadir di tempat ini. Biarlah ibadah pagi hari ini Tuhan menjadi ibadah yang luar biasa, ibadah yang mengandung Roh Kudus-Mu yang luar biasa. Biar setiap orang yang hadir Tuhan mengalami Tuhan yang luar biasa di pagi hari ini. Lewat firman-Mu Tuhan kami diubahkan, kami dipulihkan, sebab kami tahu Engkau Allah yang besar, yang layak kami tinggikan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Thank you Jesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau ada di setiap musim hidup kami. Sekalipun janji-Mu gagal dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Besar kasih setia-Mu bagi kami. Di setiap musim
Engkau menyertai. Tak pernah Engkau berubah, tak pernah Kau ingkari. Semua janji-Mu pun tergenapi. Perkenanan-Mu Tuhan atas kami, yes, Lord, begitu luar biasa berarti. Tak pernah Engkau tinggalkan, tak pernah Kau ingkari. Semua rancangan-Mu tergenapi. Come on. In every season we will worship You. In every moment it's Your goodness we pursue. To the highs and every low, You are faithful and You're true. In every season we know You are good. Mari katakan sama-sama. Terkagum akan indahnya setia-Mu yang telah terbukti sepanjang waktu. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, semuanya ada hanya karena-Mu. Say, in every season we will worship You. Yes, Lord. In every moment it's Your goodness we pursue. To the highs and every low, You are faithful and You're true. In every season, Jesus, You are. In every season we will worship You. It's Your goodness we pursue. To the highs and every low, You are faithful and You're true. In every season You are good. Haleluya, Kau terbesar. Haleluya, oh, Kau berkuasa. Kemuliaan dicurahkan, kemenangan Kau berikan. Haleluya, oh, Kau terbesar. Haleluya, Yesus, Kau berkuasa. Kemuliaan dicurahkan, kemenangan, oh, Kau berikan. Haleluya, oh, Engkau terbesar. Haleluya, Kau berkuasa. Kemuliaan dicurahkan, kemenangan Kau berikan. Kami mau hidup untuk menyembah-Mu, yes, Lord. Kami saksikan kebaikan-Mu di setiap keadaan. Kesetiaan-Mu kekal. Yesus, Kau baik di sepanjang waktu.
In every season, we will worship you. Oh, In every moment, it's your goodness we pursue. To the highs and every low, you are faithful and you're true. In every season, we know you are good.
Segala pujian, hormat, dan pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Ini sebuah privilege bagi kami Tuhan. Terima kasih buat kesempatan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bisa berkumpul Tuhan dengan satu hati, satu tujuan, hanya untuk menyembah, menyenangkan Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan lewat puji-pujian kami Engkau disenangkan. Biar lewat lagu yang kami nyanyikan, lewat musik yang kami mainkan, semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di pagi ini kami berdoa Tuhan buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami lepaskan shalom buat bangsa kami Tuhan. Shalom bangsa Indonesia Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan mengalami Tuhan yang luar biasa. Setiap daerah, setiap pulau, setiap suku mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Indonesia pulih, Indonesia bangkit sebab kami tahu Indonesia biji mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati pemerintah kami yang ada Tuhan, presiden dan wakilnya Tuhan. Engkau yang memilih mereka Tuhan, Engkau yang akan memperlengkapi mereka, Engkau yang akan menuntun mereka Tuhan Yesus. Berikan hikmat yang luar biasa. Roh takut akan Tuhan ada atas mereka Tuhan. Biarlah mereka bisa memimpin dengan hati takut akan Tuhan. Setiap rencana ke depan Tuhan buat bangsa Indonesia kami serahkan kepada Tuhan. Semuanya Tuhan buat berhasil. Kami juga lepaskan shalom buat kota Jakarta Tuhan. Jakarta penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami akan menyaksikan Tuhan setiap lidah, setiap mulut mengaku bahwa Yesus Engkau satu-satunya dalam kehidupan kami semua. Biarlah Jakarta ini Tuhan dimenangkan Tuhan Yesus. Banyak jiwa-jiwa yang antusias ingin mengenal Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, rancangan-Mu luar biasa. Engkau sanggup melakukan hal yang tak mungkin menjadi mungkin Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat Rock Ministry. Kami lepaskan shalom Tuhan buat gereja kami. Diberkati Rock Ministry Tuhan jadi gereja yang luar biasa. Gereja yang memenangkan banyak jiwa Tuhan. Khususnya Pak Arifin Tuhan bersama dengan Bu Vivi. Engkau memberkati mereka Tuhan. Berikan hikmat yang luar biasa. Takut akan Tuhan yang lebih Tuhan. Biarlah ketika hamba melayani Tuhan, Engkau terus bersama-sama dengan dia. Lewat dia Tuhan banyak jiwa yang dimenangkan. Engkau juga memberkati Tuhan Pak Roni Tuhan bersama dengan keluarga. Kami mau lepaskan berkat Tuhan bagi Pak Roni bersama dengan keluarga. Biarlah setiap hal yang mereka lakukan Tuhan Yesus, Engkau selalu beserta dengan mereka. Pelayanan yang mereka lakukan, biar banyak jiwa-jiwa yang bertobat. Terima kasih Tuhan, berkat juga Tuhan gereja di tempat ini Tuhan, Rock Peak. Biarlah kemuliaan Tuhan ada di tempat ini Tuhan. Berkat Tuhan tercurah luar biasa di tempat ini Tuhan. Gembala yang ada, setiap penatua Tuhan, ketua konsel yang ada, setiap jemaat yang ada mengalami Tuhan yang luar biasa. Engkau bakar dengan api Roh Kudus yang luar biasa Tuhan. Biar gereja di tempat ini Tuhan jadi rumah bagi banyak orang, rumah bagi bangsa-bangsa. Setiap yang hadir mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa syukur kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Siap memuji Tuhan, amin. Haleluya. Hey. Mari katakan sama-sama. Say, angkatlah suaramu. Hey. Puji dan serukan nama Yesus. Sama-sama gerakan kaki. Say, gerakan kaki. Hey. Menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacitalah
sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Thank you Lord. Haleluya. Nyanyikan say. Kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang Katakan sekali lagi, sekarang nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak karena kasih-Nya telah
beradu kembali. Saat ini kita akan mendengarkan suara gembala. Shalom warga kerajaan. Pada minggu yang lalu saya sampaikan kepada kalian bagaimana salah satu pengajaran sesat yang paling berbahaya adalah ibadah tetapi mencari keuntungan secara materi. Kita sudah melihat ini contoh banyak sekali tetapi ada juga yang sungguh-sungguh masih benar-benar di jalannya Tuhan. Dan kita berharap supaya setiap warga kerajaan, saya dan saudara benar-benar mencari Tuhan. Tidak untuk mencari keuntungan, tapi hanya untuk menyenangkan Dia. Dalam 1 Timotius 6 ayat 11, diingatkan siapa saudara saya. Know your God, know yourself, know your enemy. Tetapi engkau manusia Allah, man of God. Jauhilah. Jauhi apa? Ketamakan. Ketamakan adalah penyembahan berhala. Aneh sekali, ketamakan dan kekikiran itu satu kata. Pleon, actus, to have more. Tetapi di sini kita harus melarikan diri dari semuanya itu sebab salah satu yaitu sumber kejahatan adalah cinta uang. Tetapi ada yang harus kita kejar, ada yang harus jauhi, ada yang harus kita kejar. Dan yang kita kejar pertama adalah righteousness. Righteousness, saudaraku, bukan rightness tapi righteousness. Kenapa orang bertengkar, kenapa orang komplain, orang mencari rightness. Tetapi yang penting itu benar di hadapan Tuhan. Righteousness is a right standing before the Lord. Yang kedua jelas itu godliness. Ya, sayang sekali lagi bahasa Indonesia sangat terbatas, itu ibadah. Lalu kemudian saudaraku yang harus kita kejar, kesetiaan di sini artinya justru adalah faith, iman, kasih, kesabaran, ketekunan dan kelemah lembutan. Firman Allah menjelaskan bagaimana kelemah lembutan itu lahir daripada yaitu hikmat. Hikmat lahir dari kelemah lembutan. Tanda orang yang hidup dalam Tuhan, yang mengejar hal yang rohani, hal yang mulia ini adalah tandanya itu tidak dikuasai oleh kerakusan. Saya katakan ada 3 tingkatan. Setelah kerakusan itu kerusakan, ya, korup, dan yang terakhir adalah kerasukan, saudara. Tetapi firman Allah berkata, you are a man of God. Dan karena itu saudaraku, ada yang harus kita tinggalkan dan harus yang kita kejar. Di dalam hidup kita, kita tahu bagaimana orang yang ingin kaya, kalau kita baca ayat sebelumnya, masuk di dalam berbagai jerat yang membinasakan, mencelakakan dan membinasakan. Penuh dengan nafsu yang hampa dan mencelakakan. Karena itu saudaraku, kejarlah pertama-tama righteousness. Dan Roma 5:17 menjelaskan, righteousness is a gift, pemberian. Tidak ada sesuatu yang kita bisa banggakan. Keselamatan because of faith. Tetapi saudaraku, seringkali ditambahkan sola fide itu faith only. No, ada faith, ada yang harus kita kerjakan. Kita harus mengerjakan ini saudaraku, mengejar ibadah. God bless you all. Dan saya berdoa supaya setiap kita luput dari jerat iblis dan tipuan akhir zaman. Kita tahu apa yang harus kita kejar. Pertama sekali, kalau ditanya apa itu godliness? Christ-likeness. Yaitu kehidupan seperti Kristus. Don't try to live for Christ. Let Christ live through us, melalui kita. Dan orang melihat godliness. Buah daripada holiness. God bless you. Amin. Mau siapkan hati kami Tuhan, mau sambut firman-Mu, berbicara atas kami Tuhan lewat hamba-Mu di pagi hari ini. Biar lewat firman-Mu Tuhan kami bisa berjumpa dengan Engkau. Biar lewat firman-Mu kami bisa berubah. Thank you Lord. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa
kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Oh, Kau mengenal hatiku, hampa batinku. Tanpa hadir-Mu, bawa daku mengalir, oh, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sejuta rasa di rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Dengan apa yang ku punya, tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah, tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. Yes, Jesus. God is so good. Oh, God is so good. He's so good to me. God is so good. Oh,
kasih buat kehadiran-Mu di tengah kami. Ucapan syukur pujian kami menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami pagi hari ini. Kau berbicara dengan banyak hal melalui apapun dalam hidup kami. Baik firman-Mu, semua situasi, orang-orang, keadaan apapun, Engkau sanggup mengajar banyak hal dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin, 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 amin. Thank you teman-teman. Shalom semuanya, pagi ya. Toleh kanan kiri dulu. Katakan sesuatu yang membangun buat kanan kiri saudara. Kamu hebat, kamu luar biasa hari ini. Wow, wajahmu kayak malaikat surga ya. Jangan malaikat kegelapan, malaikat surga saudara. Haleluya. Saudara masih mempercayai bahwa Tuhan kita Tuhan yang sanggup berbicara buat kita melalui banyak hal dalam hidup ini ya. Kadang-kadang nasihat Tuhan itu ada banyak hal ya. Asal kita ini mau peka-peka aja, Tuhan itu bisa bicara dengan begitu manis, begitu ya, mulai dari yang level rendah sampai level yang tinggi kira-kira ya. Tergantung dari hidup kita ya. Nah, pagi hari ini kita akan diberkati dengan kesaksian dari Pak Petrus Eeng ya. Beliau ini dulu gembala dari yang di Belitung ya, Rock Belitung. Saya pikir Bapak Ibu pasti ada yang sudah kenal ya. Beliau adalah, saya pikir beliau ini orang yang dikasih nyawa sambungan terus sama Tuhan. Sampai hari ini dan minggu-minggu kemarin, bulan terakhir ini ada proses yang berat buat hidupnya. Dia harus operasi CABD ya, karena beliau ini kan hidup 12 tahun dari cangkok ginjal. Ya, ginjal duanya sudah tidak berfungsi 12 tahun, 13 tahun yang lalu ya kira-kira ya. Dia harus dicangkok dan hidup dari cangkoknya ini, ginjal satu ini. Ya, beberapa waktu lalu ginjalnya rupanya sudah masa expired katanya. Ya, dan oleh pertolongan Tuhan lah dia masih diberi nyawa sama Tuhan sampai hari ini. Dan kita mau dengar ya kesaksian beliau, biar apa yang dialami menjadi ya pembelajaran buat beliau dan buat kita semuanya bersama-sama ya. Kita mau belajar bersama-sama. Kita beri tepuk tangan buat Pak Petrus Eeng. Makasih Pak Har buat kesempatan yang saya diberikan buat saya. Bapak Ibu, sebenarnya ada kata bijak begini, berkata bahwa kita tidak perlu mengalami tapi kita belajar dari kesalahan orang lain. Kita gak perlu mengalami. Seperti Pak Hal tadi menindaklanjuti, memang tahun 2012 saya mengalami gagal ginjal Bapak Ibu ya. Setelah itu Bapak Ibu, Tuhan tolong saya tahun 2013 saya itu cangkok ginjal, transplant. Dan berhasil, dan ginjal itu diberikan, saya dapat ginjal itu dari kakak istri. Seorang perempuan memberikan saya dan akhirnya selesai. Bapak Ibu, setelah itu, selesai itu, cangkok ginjal setelah selesai, saya banyak bersaksi. Dan itu sangat memberkati banyak orang karena Tuhan menolong saya. Dan Bapak Ibu, beberapa kemarin Pak Hartono itu telepon saya, boleh gak kamu datang kasih kesaksian di gereja. Justru saya bingung Bapak Ibu ya. Saya mau kasih kesaksian apa? Sementara saya ini sedang sakit. Bukan saya itu sakit disembuhkan ya. Kalau dulu kan enak kan. Waktu saya sakit, transplantasi ginjal berhasil, saya enak ceritanya ke Bapak Ibu. Pertolongan Tuhan ya, kira-kira begitu kan. Tapi sekarang apa yang saya mau ceritakan? Sementara saya juga dalam keadaan kondisi sakit Bapak Ibu. Baru selesai operasi. Di sini pasang tanel, di sininya pasang selang Bapak Ibu ya. Nah, bentar lagi saya mau ke bawah mau ganti cairan. Nih saya mau cerita Bapak Ibu. Setelah saya mengalami mujizat Tuhan waktu saya 2012-2013, ternyata di satu sisi yang berbeda, itu tidak menolong saya. Secara jasmani menolong saya Bapak Ibu, tapi secara rohani enggak menolong saya. Kenapa saya katakan? Setelah itu bukan hanya Tuhan menolong saya berhasil dari cangkok ginjal itu, tapi Tuhan juga memberkati pekerjaan saya. Wah luar biasa. Saya jual ekskavator Bapak di Bangka Belitung waktu itu. Aduh luar biasa saya diberkati. Karena saking diberkatinya, mohon maaf Bapak Ibu,
membuat hidup saya kacau. Saya mengembalakan jemaat. Akhirnya pelan demi perlahan saya meninggalkan pelayanan. Saya tidak menyalahkan Tuhan Bapak Ibu kalau saya mengalami sekarang, enggak. Saya tidak pernah menyalahkan Tuhan. Tapi saya ingin cerita kronologisnya dulu. Supaya ini menjadi pelajaran bagi setiap kita. Saya mulai perlahan meninggalkan pelayanan. Dan bukan itu saja, saya meninggalkan keluarga. Saking banyak duitnya Bapak Ibu. Saking mengejar itunya tadi. Fokusnya berbeda. Bukan lagi mengejar pribadinya Tuhan, tapi saya mengejar yang namanya duniawi, yang ditawarkan oleh duniawi. Saya berkecimpung hampir 2 tahun di dalam dunia yang saya anggap buat saya kacau. Tibalah saatnya Bapak Ibu 2015 saya harus mengalami kegagalan ginjal lagi, rusak ginjal yang baru saya ini. Karena apa? Karena yang pertama, kacaunya hidup. Yang kedua, makan tidak teratur. Semua saya buat. Bapak Ibu, saya mau katakan, saya udah katakan sama istri, sama anak-anak. Saya ini adalah orang yang gagal sebagai orang tua yang baik bagi anak saya. Sampai anak saya nangis. Beliau ada yang paling besar sekarang di Dubai bekerja Bapak Ibu. Dia nangis. Ternyata dia pergi keluar dari rumah saya itu karena saya. Orang tuanya yang tidak bisa memberikan contoh dan teladan bagi dia. Jadi dia berangkat pergi. Dia meninggalkan saya dan ibunya, bahwa dia kata papinya nggak bisa jadi orang tua yang baik. Dan akhirnya saya juga ngomong sama istri. Saya bilang saya tidak hanya gagal dalam menjadi orang tua yang baik. Tapi saya gagal menjadi suami yang baik terhadap engkau. Saya mohon ampun, saya minta maaf sama istri saya. Nah Bapak Ibu, waktu saya ngalami ini, saya enggak seperti yang pertama. Yang kedua, saya tahu ini sebuah kesalahan saya. Dan saya belajar untuk menerima konsekuensi ini. Dan Bapak Ibu, di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, saya tuh tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya untuk baca kitab Roma pasal yang keempat. Dari perjumpaan seorang wanita Samaria dengan Yesus. Berbicara tentang air. Kebutuhan daripada seorang perempuan Samaria itu adalah air. Dia butuh air. Sepertinya waktu Yesus datang memang Yesus meminta air. Tapi pada akhirnya berbalik, perempuan itu ternyata butuh air. Kata Yesus kepada perempuan itu, jikalau engkau minum air ini, engkau akan haus lagi. Tapi jikalau engkau kuberikan air yang kuberikan kepadamu, engkau tidak akan pernah haus lagi. Waktu saya baca ayat itu Bapak Ibu, saya sepertinya biasa saja. Tapi tiba-tiba Roh Kudus ngomong sama saya, kamu itulah yang minta air itu. Kamu minta mujizat, aku kasih ke kamu. Kamu minta kamu diberkati, aku berkati kamu berlimpah-limpah. Aku butuh air, tapi aku gak butuh Yesus. Aku butuh air itu, tapi aku gak butuh air yang Yesus berikan pada saat itu Bapak Ibu. Jadi pada akhirnya Bapak Ibu, saya menarik sebuah kesimpulan. Bahwa saya berkata kepada Tuhan, jangan pernah sembuhkan saya sakit ini. Saya sakit ini, jangan pernah sembuhkan saya. Kalau buat saya cuma hanya sembuh tok, mujizat aja. Tapi tanpa saya mengalami Engkau secara pribadi, tidak usah sembuhkan saya. Gak usah. Atau Tuhan, gak usah Tuhan. Dua kemungkinan. Atau saya terus bertahan dengan sakit ini, atau saya mati. Jangan Engkau sembuhkan saya. Selama saya tidak mengalami Engkau secara pribadi, jangan Engkau sembuhkan saya. Biar saya hidup dengan seperti ini. Meski penderitaan apapun saya akan lewati. Asalkan mengalami Engkau Tuhan, tidak apa-apa. Perempuan Samaria baru tahu Bapak Ibu, ternyata
Dia tidak hanya sekedar butuh air, tapi dia sekedar hanya butuh air dalam sumur itu. Tapi dia butuh air kehidupan yang Yesus berikan kepada dia. Saya itu Bapak Ibu cuma tertarik dengan berkatnya Tuhan, jujur saja. Saya cuma tertarik dengan berkat Tuhan saja. Saya cuma tertarik dengan pertolongan Tuhan. Saya tertarik dengan tangan Tuhan. Tapi saya tidak pernah tertarik dengan pribadinya. Itu yang membuat saya salah. Salah besar. Salah besar Bapak Ibu. Saya berdoa supaya kita tidak lagi hanya berdoa Tuhan mujizat. Itu bonus Bapak Ibu. Itu tidak ada hubungan dengan kekekalan. Nggak ada. Nggak sama sekali nggak punya hubungan dengan kekekalan. Tapi kalau kita mengalami Tuhan Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita menjadi pribadi yang tidak pernah minta-minta lagi. Enggak. Kehidupan kita cuma hanya menyenangkan Dia saja. Nggak perlu minta Bapak Ibu. Bonus. Mujizat itu bonus. Berkat bonus Bapak Ibu. Ketika Tuhan memulihkan kita itu bonus saja. Itu yang saya dapatkan Bapak Ibu. Saya mulai sadar. Saya gak mau lagi. Makanya saya mau kasih kesaksian gimana. Saya takut, saya malu kasih kesaksiannya. Orang kan kalau kasih kesaksian kan ngalami mujizat. Tapi saya kasih kesaksian saya sedang sakit Bapak Ibu. Itulah yang saya kadang-kadang malu. Saya tadi mikirin ke Pak Hartono, apa yang saya mau kasih kesaksian. Tapi saya closing statementnya begini Bapak Ibu. Kejarlah pribadi Tuhan. Gak usah kejar berkatnya. Itu tidak akan pernah memuaskan hidupmu. Sama dengan saya, tidak akan pernah memuaskan. Sampai kapanpun. Saya berpikir bahwa ketika saya cangkok ginjal selesai. Enggak Bapak Ibu, enggak selesai. Rusak ya. Kenapa? Karena itu ada batasannya. Sekalipun Tuhan menolong saya dalam mujizatnya. Dan juga orang berpikir, orang-orang dokter-dokter juga tercengang. Kok bisa bertahan kamu, ginjal kamu 12,5 tahun. Sementara itu bukan satu gen dengan kamu. Yang kasih itu adalah kakak ipar. Kakak ipar saya seorang perempuan, single parent Bapak Ibu. Tapi bisa bertahan 12,5 tahun. Itu yang saya mau pagi ini supaya kita jadi berkat Bapak Ibu. Kejarlah pribadi Yesus. Gak usah kejar berkatnya. Percuma. Tidak akan memuaskan kita Bapak Ibu. Kira-kira begitu yang saya bisa saksikan. Tuhan Yesus memberkati. Doa buat Bapak sebentar. Mari kita doakan ya bersama-sama. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Terima kasih buat apa yang Tuhan kerjakan atas hidup hamba-Mu. Engkau sangat mencintai dia, Engkau sangat mengasihinya. Apapun yang dialami, Engkau menyertainya sampai hari ini. Terima kasih Tuhan yang sempurnakan terus kesehatan hamba-Mu. Sekarang waktunya diberi waktu kesempatan untuk dia terus menyaksikan cinta Tuhan, karya Tuhan atas hidupnya. Waktu dia hamba-Mu ini menyelesaikan tujuan Tuhan atas hidupnya. Kembali kepada panggilan Tuhan, kembali kepada tujuan Tuhan atas hidupnya. Tuhan berkati bersama istri dan anak mereka terpelihara sempurna dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Pengobatannya Tuhan tolong terus ya Tuhan. Terima kasih, kami berkati dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Thank you. Ya. Ya. Dia udah waktunya harus cuci cairan, jadi dia harus turun ke bawah karena harus 4 jam. 4 jam dia harus ganti cairan. Ya, setiap 4 jam. Ya. Saya berharap bahwa apa yang disaksikan itu menjadi pengingat buat kita semuanya. Ya, jangan berpikir bahwa wah jauh itu dari hidup saya. Kita juga punya kerentanan yang sama, betul? Kita punya kerentanan yang sama. Kadang-kadang Tuhan itu menegur kita. Kitab Ibrani berkata, orang yang dianggap anak sama Tuhan, itu akan diajar sama Tuhan. Betul ya? Akan ditegur keras kadang-kadang.
Karena dianggap anak, betul? Kalau sampai Tuhan bicara buat kita dengan firman, hamba-hambanya, orang-orang, situasi, kita masih kebebal. Itu Tuhan itu harus menghajar kita, betul ya? Jadi mari kita belajar untuk lebih peka dengan semua teguran Tuhan buat hidup kita. Kita belajar dari sini ya, banyak hal yang kita kita perlu menjagai sih, betul ya? Karena kita ini pada prinsipnya itu kan lebih tertarik dengan hal-hal yang seperti itu. Ya, makanya firman demi firman Tuhan beri di tengah-tengah saudara, untuk saudara itu mencintai Tuhan kita lebih dari apapun. Amin. Haleluya. Mari kita baca di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. Ini yang Pak Arifin dan terus menerus juga diajarkan buat kita. Ya, 1 Timotius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-5. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat ke-5. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat. Nah, ini dunia kita sedang ngalami ini. Orang lagi tidak berpikir sehat. Ya, ini hati-hati. Orang berpikir sehat itu artinya dia ngerti bahwa apapun yang menjadi keputusan kita itu bukan dari perasaan kita, tapi dari nilai firman Tuhan. Nilai firman itu menjadi acuan untuk semua perilaku, semua keputusan hidup kita. Betul ya? Itu adalah nilai firman. Kalau tidak hati-hati, wah kita ini bisa ikut tidak waras kita, saudara. Ya, karena apa? Karena yang di luar kita ini lebih punya pengaruh atas hidup kita. Saya kenal dengan Pak Petrus sudah lama. Ya, melalui beliau juga kita buka bangka, Pak Simon dan beberapa ya, itu juga melalui beliau. Beliau ini adalah orang misi luar biasa. Jadi orang maju tak gentar ya beliau, ya. Dia punya kemampuan itu, kekuatan yang luar biasa memang untuk memenangkan jiwa. Di Belitung itu siapa yang tidak kenal dengan Pak Petrus Saeng? Ya, disebutin aja. Makanya kalau Bapak ke Belitung dan tersesat, panggil nama Pak Petrus Saeng aja. Ya, terselamatkan. Kenal semuanya. Ya, saya ngerti dia. Satu hari saya memang secara rohani saya membapai mereka. Beberapa waktu lalu saya ketemu ke rumahnya dalam kondisi yang memang ngedrop. Saya sampaikan firman buat dia. Saya sampaikan teguran Tuhan buat dia. Saya sebagai orang tua saya ngomong kepada, meskipun dia mungkin lebih tua dari saya, saya tidak tahu atau sama umurnya. Tapi karena saya sebagai orang yang dikasih otoritas sebagai bapaknya, saya sebagai orang tua saya tegur dia dengan firman di hadapan suami dan istri. Saya tegur dia. Karena kasihnya. Saya cuma berkata, kamu belajar rendah hati. Saya cuma ngomong, jangan sombong jadi orang. Karena Alkitab sudah jelas, kalau mau hancur dengan cara apa? Sombong aja. Belajar rendah hati. Iya Pak. Itu proses, saya tahu itu proses beliau yang panjang untuk menghancurkan di dalam dia. Makanya Tuhan itu Tuhan yang sabar untuk menghancurkan semua ego dan kesombongan kita, betul? Karena menurut Tuhan itu hal yang membahayakan dalam diri kita. Namanya ego dan namanya kesombongan. Hati-hati Bapak. Orang yang banyak menegur saya, ya salah satunya istri saya. Saya belajar rendah hati sampai hari ini karena saya tahu teguran orang-orang di dekat saya. Saya ngerti mereka tidak akan pernah mencelakai saya. Saya tahu jemaat Tuhan di tempat ini tidak pernah mencelakai saya. Makanya saya dengar-dengaran dengan semua masukan, nasihat, teguran apapun. Apalagi orang tua rohani saya. Ya, saya belajar untuk mendengar. Karena apa? Saya tahu menjagai supaya tetap kepada tracknya Tuhan. Betul ya? Kenapa terjadi kecelakaan di mana-mana? Karena mereka keluar dari jalur. Betul? Keluar dari jalur. Makanya banyak crash. Ayo periksa hatimu. Jangan sampai
kita ini lebih mencintai tangan Tuhan daripada hatinya Tuhan. Kita perlu uang, betul? Kita perlu uang, memang saudara. Ya, saya ngerti. Tidak ada uang itu saya ngerti dah. Itu kayak di neraka katanya. Ya, saya ngerti setiap kita perlu uang. Tapi sekali lagi jangan menjadi fokus hidup kita. Satu-satunya keberhargaan kita itu karena uang. Enggak. Saya baca dulu ayat yang ke-6. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6, setelahnya itu. Memang ibadah itu kalau disertai apa? Rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Rasa cukup ini yang kita harus miliki, saudara. Di tengah-tengah kondisi zaman ini. Ada orang berkata makin hidup makin sulit, makin sulit. Memang kenyataannya makin sulit. Betul. Tapi saya pikir kalau setiap kita mengikuti arahan dari firman Tuhan, punya rasa cukup, saya pikir itu membuat kita tenang. Kenapa kita tidak bisa tenang? Karena tidak punya rasa cukup, saudara. Ini mau lebih, ini mau lebih. Kalau ini tidak cukup, nanti ini tidak cukup, ini tidak cukup. Kalau kita mikir tidak cukup, tidak akan pernah cukup, saudara. Buat saya begini, kalau untuk hidup cukup. Tapi kalau untuk gaya hidupmu dan hidup saya, tidak akan pernah cukup, saudara. Gaya hidup saudara dan saya harus ditentukan dengan batasan kemampuan saudara dan saya. Jangan pernah tiru orang lain. Jangan pernah tiru kebahagiaan orang. Saya tidak bisa. Dan kita pun tidak akan pernah bisa. Betul nggak? Temukan kebahagiaanmu. Temukan batasan kemampuanmu. Hidupi di sana. Dengan rasa cukup di sana. Enough. Ada lagu ini kan? Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Haleluya. Ayo miliki rasa cukup. Temukan batasan dalam kehidupan kita, kemampuan saudara. Jangan paksa melebihi dari batas itu. Saudara akan keluar dari rasa cukup ini nanti. Hanya rasa cukup yang bisa memberi kita batasan. Dan kita berkata, enough. Orang yang tidak pernah ngerti rasa cukup, dia akan hajar segala sesuatunya. Makanya orang yang keluar jalur terus-menerus dari batasan yang Tuhan tetapkan buat kita, endingnya kita tahu. Makanya banyak orang kena mental illness, banyak gangguan jiwa, ya, emosi tidak karu-karuan. Dia rusak dirinya, dia rusak hubungan, dia rusak relasi, dia rusak rumah tangganya dan semuanya. Tadi Pak Petrus berkata benar, karena dia tidak ada batasan dalam hidupnya. Saya kagum sama istrinya. Dengan kondisi suami yang kayak begini, dia tetap setia mendampinginya. Saya tahu dia tidak boleh sombong ini, karena ada doa-doa dari istrinya. Dia setia mendoakan. Haleluya. Suami-suami berterima kasih buat istri-istrimu. Sebawel apapun, secerewet dia mengasihi. Betul? Haleluya. Yang datang suami istri colek, thank you. Ya. Saya tahu tidak enak saudara, tapi bersyukur. Karena itulah cara mengungkapkan kekhawatiran, kecintaannya dia dengan bawelnya dia. Haleluya. Ya sih Pak, saya ngerti dia cinta ya, tapi ya tolong dikurangin sedikit lah Pak bawel-bawelnya. Ya, kita tidak perlu dihajar Tuhan. Kalau kita ini mau belajar nurutin hati nurani melalui Roh Kudus di dalam kita, betul ya? Ada batasan, kalau keluar Roh Kudus bisa tolong kita, betul? Untuk mengingatkan kita. Haleluya. Ayat yang ke-7, saudara.
Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Betul Bapak Ibu. Penghargaanmu, kemewahanmu, apapun bentuknya, engkau tidak bawa. Dan ingat, waktu kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah bertanya berapa besar depositomu, berapa besar sahammu, betul? Dia tidak pernah bertanya. Tuhan sudah bertanya, sudah kau kerjakan semua tujuanku atas hidupmu di muka bumi ini? Dan dia akan berkata, engkau hambaku yang baik dan yang setia. Ya, kita harus kerjakan tujuan Tuhan atas masing-masing kita. Itu yang membuat kita enough, saudara. Kita tidak mau mengerjakan bagian orang. Tidak, kita tahu ini tujuan Tuhan buat saya. Dan kita kerjakan dengan setia. Entah kita populer atau tidak, itu tidak penting dan itu bonus. Entah itu viewernya banyak atau tidak, itu tidak penting. Yang penting kita kerjakan tujuan Tuhan itu atas hidup kita. Toh kalau ada penderitaan melakukan, yes, itu kasih karunia kata Tuhan. Haleluya. Itu kasih karunia. Pak, kalau tidak kaya bagaimana kita bisa jadi berkat? No. Siapa yang bilang harus tunggu kaya bahwa kita bisa jadi kesaksian? Benar enggak? Enggak. Saudara, ayo belajar. Masing-masing kita diberi kemampuan, kekayaan yang berbeda-beda. Betul ya? Sekarang adalah kerjakan bagian saudara dan saya. Maksimalkan itu. Apa yang bisa dikerjakan lagi, maksimalkan. Itu tanggung jawab kita. Saya belajar sampai hari ini, kita bertanggung jawab dengan apa yang bisa kita kendalikan dalam hidup ini. Setuju? Apapun dalam hidup saudara yang bisa kendalikan, kendalikan. Ayo, maksimalkan. Karunia saya harus saya maksimalkan. Haleluya. Haleluya. Kita tidak bawa, saudara. Kemarin saya ketemu beberapa orang sharing-sharing ya. Saya ngomong, pernah kita ini sering ke rumah duka, betul? Ke Grand Heaven, ke Jelambar, betul ya? Kita sering ke rumah duka. Saudara pernah lihat itu ya, semua orang yang di dalam peti. Saya pikir bentuk rupa semuanya baju hampir sama semua. Saya bertanya, pernahkah Bapak Ibu pada waktu lihat jenazah di situ dan Bapak Ibu jadi iri hati? Ada? Tidak ada. Tapi waktu hidup kita sering iri hati. Betul? Pernahkah saudara melihat ditulis di situ semua rekeningnya, depositonya? Ada enggak di dalam? Tidak ada, saudara. Kan kita bawa apapun memang benar. Sebab waktu kita ketemu Tuhan, sekali lagi Tuhan akan tanya adalah tanggung jawab saudara dan saya adalah, apakah kau sudah kerjakan tujuanku atas hidupmu? Untuk itulah kamu diciptakan di muka bumi ini, bagi kemuliaan nama Tuhan. Toh kalau engkau kaya, toh kalau engkau diberkati, tidak apa-apa, bukan dosa. Tapi untuk apa kekayaan itu? Betul ya? Setuju ya? Ayat yang ke-8. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Asal dan pakaian. Kasih tahu kanan kiri saudara, cukup. Miliki rasa cukup. Amin. Bukan berarti saya ngajar saudara malas, enggak. Bagian kita adalah maksimalkan potensimu. Apa yang bisa saudara kerjakan? Betul, maksimalkan. Apa yang bisa sumber-sumber yang saudara bisa kerjakan saudara untuk mendapatkan uang. Beberapa orang sekarang lagi susah mencari uang katanya. Betul ya? Semua Pak sulit katanya. Saya pikir sesulit apapun, asal kita ini mengembangkan potensimu, semua potensi karunia kita itu bisa membuka pintu untuk sumber keuangan dalam hidup kita. Betul ya? Benar. Betul. Jadi ayo kembangkan, saudara. Tapi bukan tujuan kita, bukan di uangnya, betul? Bukan di kekayaannya. Tapi semua yang Tuhan beri bonus-bonus tadi itu hanya untuk menolong kita mencapai tujuan Tuhan tadi. Haleluya. Yes.
Makanya ayo batasanmu tetapkan dalam diri kita. Jemaat Tuhan di tempat ini, jangan berpola pikir satu-satunya keberhargaan kita hanya karena uang. Betul ya? Jangan. Ada banyak yang kita bisa pakai untuk menghargai kehidupan kita. Makanya saya sering ngomong kepada anak-anak muda juga, ayo jangan ikut-ikutan orang. Kelola uangmu. Kelola. Saudara yang tahu batasanmu, betul enggak? Karena yang teman-teman yang lain suka traktir, enggak harus kamu juga suka traktir. Setuju? Enggak harus. Yang lain mungkin habis gajian dia traktir teman-temannya, enggak harus kamu lakukan itu juga, betul enggak? Enggak harus. Sorry ya. Orang lain punya baby dan dia harus dirayain ulang tahunnya. Enggak harus kamu rayain ulang tahun baby. Kalau engkau tahu batasan kemampuan keuangan kamu, jangan push, jangan dipaksa. Makanya setelah itu stres sendiri, berkelahi suami istri. Tidak harus. It's okay. Makanya kita ngomong rasa cukup, enough, yes. Bentuk engkau menghargai keluargamu, anak-anakmu, tidak harus dengan perayaan demi perayaan. Kalau memang kita tidak mampu ke sana, betul tidak? Kecuali kita mampu, betul ya? It's okay. Tapi tidak harus. Makanya banyak orang akhirnya terjerat dengan keuangan. Keluarganya yang lain pergi ke luar negeri. Tidak harus kita ke luar negeri. Haleluya. Tahu batasan kita. Jangan paksa hanya karena gengsi, saudara. Jangan hidup karena gengsi, betul? Hidup karena fungsi kita. Haleluya. Batasi, saudara. Saya dan istri juga begitu, tidak bisa. Kami juga punya batasan, tidak bisa, saudara. Kami sepakat tuh itu, tidak. Oke. Dan kita aman, saudara. Aman aja, oke aja. Untuk menyenangkan diri sendiri, itu banyak cara, Bapak Ibu, betul tidak? Banyak cara, Bapak Ibu. Banyak cara, dan itu tidak merusak tubuh kita dan tidak merusak keuangan kita. Ya. Pak Petrus ini dulu kan sebelum bertobat kan dia ini Bapak Ibu, narkoba, peminum gitu ya. Sebelum bertobat dulu kesaksiannya, hidupnya itu kacau. Makanya enggak ngaget ya, konsekuensi dari semua itu kena, betul ya. Tubuh kita kan pasti ada, betul enggak? Ya, makanya kan saya sering ngomong kepada jemaat, ayo jemaat, engkau harus sehat rohmu, engkau harus sehat jiwamu, dan kita harus sehat tubuh kita. Betul? Dan engkau harus tahu batasanmu. Pak, dia enggak apa-apa, Pak, dia begadang terus loh, Pak. Tapi sehat sampai hari ini, Pak. Tunggu waktunya. Betul atau betul? Wah, dia khotbah loh, Pak, seminggu. Wah. Sudah tunggu waktunya. Pak, orang itu merokok sampai umur 70 sehat itu, Pak. Jangan ukur diri kita dengan orang lain. Orang merokok itu kan bunuh diri secara pelan-pelan aja, saudara. Makanya saya ngomong kepada jemaat, jangan ada yang merokok, berhenti. Dan saya ngomong betul, kenapa? Kita egois deh. Kita ini egois. Hanya untuk kesenangan sendiri kita korbankan istri. Kita korbankan anak-anak. Kalau ada apa-apa, kanker paru-paru, yang susah siapa, saudara? Siapa yang susah? Istri saudara, suami saudara, anak-anak saudara, keluarga besar, bahkan pendetamu juga susah. Betul. Susah, saudara. Kita kena COVID kemarin bukan gara-gara kita, betul? Betul, Bu. Wah, susah kita, betul. Nah, kita dengan sengaja
Ada orang bertanya, Pak, bagaimana cara berhenti merokok? Dengan cara berhenti. Karena kau bisa kendalikan mulut kita. Betul? Selesai. Dan bisa. Saya 25 tahun saya merokok. Mulai kelas 4 SD saya merokok. Saya bisa berhenti. Waktu saya ketemu Tuhan, saya bertobat. Detik itu, sampai hari ini saya tidak merokok lagi. Ya, saya tahu bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Haleluya. Ayo hidup sehat. Amin. Bukan hanya rohmu, tapi juga jiwa, juga tubuh saudara. Haleluya. Ya, kasih batasan masing-masing, jangan tiru orang. Haleluya. Kasih batasan masing-masing. Kau yang ngerti batasanmu, ya. Suami istri juga masing-masing berbeda, benar enggak? Ya, punya batasan, kasih. Tidak usah gengsi Bapak Ibu, amin. Oh, tidak usah gengsi. Haleluya. Cukup. Yes. Asal ada makanan dan pakaian. Ayat yang 9. Tetapi mereka yang apa? Ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam apa? Keruntuhan dan kebinasaan. Ya, ini sudah banyak sudah terjadi. Bukan hanya di luar gereja, di dalam gereja juga begitu. Saya ngomong juga ruang lingkup kami hamba-hamba Tuhan juga bisa terjadi begini Bapak Ibu. Bisa. Ya, kenapa orang terjerat pinjol? Ya begini saudara. Karena gengsi dan sebagainya. Tidak kasih batasan Bapak Ibu. Makanya ayo hati-hati dengan pergaulan Bapak Ibu. Kalau pergaulan kita menguras semua keuangan kita, keluar dari pergaulan itu. Betul ya? Keluar. Jangan karena gengsi. Engkau harus tahu batasan keuangan kita. Ya. Sadari itu saudara. Berani ngomong enggak? Haleluya. Jangan malu, enggak usah gengsi. Memang aku enggak bisa. Haleluya. Kelola itu semuanya. Yes. Kelola aja, saudara. Saya dan istri berprinsip, kita tidak boleh repotin jemaat Tuhan. Meskipun saya tahu jemaat di sini mengasihi kami luar biasa. Saya tahu itu dan saya bangga untuk itu. Tapi saya dengan istri, kami tidak mau merepotkan jemaat. Makanya kami punya asuransi. Nangkep Bapak Ibu? Bisa aja kami tidak ada asuransi. Saya tahu kalau saya atau si saya sakit, pasti jemaat di sini ngurusin. Pasti saya tahu deh cinta saudara dengan saya. Saya sadar, tapi saya tidak mau repotkan Bapak Ibu. Saya tidak mau merepotkan. Apa yang bisa kami kerjakan, kami harus kerjakan. Haleluya. Ya. Ayat yang ke-9, ke-10, saudara. Karena akar segala kejahatan ialah apa? Cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Wow. Arisan-arisan yang tidak penting, tidak perlu. Bisa berkata amin? Betul. Betul. Jangan karena pertemanan saudara rusak semua keuangan kita. Kasih batasan. Haleluya. Kasih batasan. Praise the Lord. Ayo, Pak Arifin berkata, ada orang itu cinta uang, cinta dunia, bahkan ada yang cinta kenikmatan. Tapi jemaat Tuhan di tempat ini cinta Tuhan. Lihat di luar sana itu mendorong kita untuk itu. Makin cinta uang, makin cinta kenikmatan dan semuanya. Ayo, kesaksian tadi Pak Petrus, saya harap ini menjadi teguran, pengingat buat kita bersama-sama. Amin. Cintai Tuhan lebih dari pemberian-pemberiannya. Haleluya. Meskipun dia sangat baik buat kita. Saya tahu Tuhan kita itu sangat baik buat kita. Sudahlah.
Tapi jangan sampai saudara terlena dengan semua kebaikan Tuhan kita, amin. Justru semakin dia baik, semakin kita mencintai hatinya Tuhan kita. Haleluya. Saya bangga kepada jemaat tempat ini karena mereka tahu uang ini untuk apa, dengan tujuan apa. Dia ngerti bahwa ada tujuan Tuhan di dalamnya. Saya bangga, saudara. Lanjutkan untuk itu. Haleluya. Untuk saling menolong dan semuanya. Yang ayat ke-11 tadi Pak Arifin berkata. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Haleluya. Kejar yang ini, saudara. Yang lain bonus, saudara. Sebentar saudara bekerja, saudara mencari uang, kejar ini juga, kelembutan saudara. Harusnya makin saudara diberi tanggung jawab pekerjaan lebih. Harusnya kesabaran saudara makin meningkat. Harusnya kelembutan kita makin meningkat. Haleluya. Tapi terbukti saudara, makin banyak pekerjaan, makin banyak tanggung jawab di pekerjaan, emosinya makin meningkat saudara. Betul apa betul? Nada kita makin meningkat saudara. Kejar, kata Alkitab. Jauhi yang cinta uang, jauhi saudara, kata firman. Bukan berarti tidak boleh, maksud Tuhan adalah sementara engkau mencari uang saudara dengan pekerjaan saudara, untuk semua kebutuhan saudara, kejar yang ini. Karena uangmu berhenti nanti di bumi ini, yang ini lanjut sampai kekekalan saudara. Haleluya. Kejar kasihnya, kejar kelembutannya. Jangan nada saudara makin tinggi saudara. Ya, maka saudara bisa kelola emosi saudara. Ya, wah berantem ke sana kemari. Di kerjaan berantem, tidak cocok dengan ini, tidak cocok dengan ini. Sering keluar dari pekerjaan ini, sering keluar dari pekerjaan ini. Jauhkan ini dari jemaat Tuhan di tempat ini. Saya belajar ada kesetiaan. Sekarang ini kan banyak orang saya dengar dari semua pengusaha, orang-orang yang bekerja, Pak. Bahkan tadi ada yang cerita ke saya, temennya buka lowongan kerja. Ada ratusan yang masuk lowongan kerja. Masuk. Dari ratusan diseleksi. Cuman dipilih akhirnya 4 yang dipilih sama perusahaan itu. Dari ratusan 4 aja. Wow, 4 aja. Dan 4 itu sudah kepilih saudara. Pada hari-harinya 4-4-nya tidak masuk saudara. Saya tidak tahu apa alasannya. Tapi saudara jemaat Tuhan di tempat ini, saudara yang bekerja, ingat ada kesetiaan. Engkau bekerja bukan sekedar saudara cari keuntungan. Engkau bekerja sedang mengerjakan, mengekspresikan karuniamu di pekerjaan itu. Saya tanya beberapa pengusaha. Saya mau tanya yang pengusaha di sini yang punya karyawan. Saudara cari karyawan yang pinter, tapi dia tidak setia. Atau dia rata-rata tapi dia setia. Pilih yang mana? Rata-rata tapi setia. Kalau kita memiliki yang ngejar ini, saya percaya dimanapun kita ada, kita akan jadi berkat di sana. Kita akan diterima di sana. Bahkan saya percaya dia akan dipercayakan lebih. Haleluya. Apalagi dia punya keahlian dan plus nilai-nilai kesetiaan, kelembutan dan semuanya. Wow. Dia jago saudara, IQ-nya hebat saudara. Dia pintar, dia ahli saudara. Tapi di kantor suka ribut. Saudara pilih orang itu? Saudara akan tiap hari bergandeng tangan dengan istrimu, sepakat bagaimana cara Tuhan mengeluarkan dia. Kan begitu saudara. Ya, ayo kejar ini bersama-sama. Dan yang terakhir ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Rebut
hidup yang kekal. Haleluya. Jangan yang fana aja ditemani. Kemarin saya ketemu beberapa orang, saya sharing dan saya tanya. Saya mau tanya beberapa orang. Kamu kan hidup kan menyiapkan semuanya ya untuk anak istrimu ya, betul ya. Sudah disiapkan nanti sekolah di mana, jurusan apa, semua disiapkan. Saya mau tanya, udah menyiapkan diri untuk kematianmu belum? Saya mau tanya, kamu mau kalau nanti mati mau dikenang apa? Dia diem, nggak tahu Pak. Yang kamu? Nggak tahu Pak. Nah, banyak orang nggak tahu bagaimana dia nanti mati seperti apa, betul nggak? Tapi kalau hidup dia tahu, Bapak Ibu, bukan salah. Tapi nanti kalau mati mau dikenang apa, Bapak Ibu? Kita tidak mempersiapkan juga untuk itu. Anak-anak kita persiapkan untuk sekolah yang tinggi, yang keren, betul ya, di kota yang keren. Tapi tidak disiapkan kalau mereka nanti mati pun suatu hari, mereka mau dikenang oleh apa, oleh generasinya. Termasuk kita. Ayo mau dikenang apa kita, Bapak Ibu? Jangan sampai suatu hari kita di peti mati di situ, saudara. Orang-orang cuma ngomong, puji Tuhan Pak Tono, oh, haleluya dia mati. Haleluya. Bapak Ibu saya mau tanya, Pak Edi, kalau Pak Edi di rumah duka, lihat ada orang mati di peti situ, apa yang pertama kali terlintas di pikiran dan ucapan Pak Edi? Biasanya yang keluar dari mulut kita apa? Waktu kita di rumah duka, lihat orang mati begitu, apa? Pak, utangnya masih belum dibayar loh nih Pak. Ya enggak juga kan, sudah enggak ngingat utangnya, betul? Betul enggak? Pasti Pak Edi berkata, Pak, dia baik banget dia Pak. Dia yang tolong saya loh Pak. Kenapa? Langsung kenangan terhadap orang itu muncul, betul enggak? Suatu hari kita ada di peti yang sama itu suatu hari. Orang-orang yang nanti melayat kita berdoa supaya orang-orang itu mengenang banyak hal yang baik dalam hidup kita. Ada karakter Tuhan di situ. Amin. Haleluya. Ayo siapkan. Terutama kita ini yang sudah umur-umur, betul? Kata banyak orang kita sudah dekat surga katanya. Tapi saya pikir yang dekat surga bukan orang yang berumur aja, betul? Anak muda pun bisa cepat ke surga, saudara. Tidak ada yang tahu, betul? Tapi ingatkan waktu hari kita dipanggil Tuhan, tidak bawa apapun kata firman. Tapi banyak orang mengenang saudara dan saya, Pak, melalui dia saya bisa sekolah. Melalui dia Tuhan, aku diberkati oleh Tuhan. Melalui dia loh Pak, saya kenal Tuhan Yesus Tuhan. Melalui dia Pak. Haleluya. Jangan kita dikenang hal-hal yang buruk dan yang melukai. Pak, dia jengkelkan itu Pak. Dia yang buat saya kecewa Pak. Dijauhkan itu, amin. Ayo pikirkan bersama-sama, haleluya. Mari kita berdoa. Main kok jadi. Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Sama-sama, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Jemaat sendiri nyanyikan lagu ini. Katakan Tuhan,
bersama-sama. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Hujan, katakan aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Yes Lord, semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, katakan aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. kesusahan sehari cukup sehari. Yang menambahkan kesusahan dalam hidup kita adalah karena kita tidak memiliki rasa cukup dalam diri kita. Kenapa kita tidak memiliki rasa cukup? Karena kita terlalu menilai keberhargaan kita dari apa yang kita punya, lebih, dan lebih. Kita mau dianggap sebagai manusia, sebagai orang, hanya karena hal itu aja. Ayo minta, ayo rasa cukup ini dalam diri kita. Bapa beri, karuniakan itu buat kami. Setiap kami, hamba-Mu dan seluruh jemaat. Rasa cukup dalam hati kami. Sehingga kami tahu batasan-batasan apa yang habis kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari persiapkan diri kita untuk kita menerima tubuh dan darah Tuhan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. sehabis hujan. Mari angkat roti sambil bersyukur kepada Tuhan. Ayo ingat apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Tuhan, terima kasih. Pengorbanan-Mu buat kami. Engkau sumber kekuatan bagi kami. Engkau sumber pengharapan bagi kami. Engkau Immanuel yang terus ada bersama kami. Di musim apapun hidup kami. Kesulitan apapun yang kami hadapin. Kesesakan apapun yang sedang kami alami. Engkau tetap Immanuel bersama dengan kami.
Percayakah Bapak Ibu bahwa roti yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari makan dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat cawan anggur. Sambil bawa doa-doamu kepada Tuhan. Engkau mungkin mengalami masa sulit apapun, kesesakan apapun itu. Sampaikan doa-doamu itu kepada Tuhan. Sampaikan isi hatimu. Dia yang lebih tahu kita dari siapapun juga. Bapak, kau dengar seruan umatmu pagi ini. Tuhan dengar jeritan hati mereka. Tuhan dengar seruan umatmu ya Tuhan. Karena pengharapan kami hanya Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sumber kehidupan kami. Kami percaya mujizat-Mu ya Tuhan. Oh ya Yesus Tuhan. Terima kasih. Kami tahu saat kami meminum darah-Mu, kehidupan-Mu mengalir atas kami. Segarkan tubuh kami, segarkan jiwa kami. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, percayakah Bapak Ibu bahwa cawan anggur yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu bersama-sama sambil memandang Tuhan, sambil bawa syukurmu kepada Tuhan, sambil bawa ucapan syukurmu, ucapan terima kasih kita. Sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Ini syukur kami Tuhan. Ini syukur kami Tuhan. Thank you Jesus. Engkau satu-satunya pengharapan kami. Ya Jesus, ya Jesus. Kekuatanmu mengalir. Ya Jesus. Tuhan, beri kekuatan-Mu. Ya, Engkau sumber kekuatan kami. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you. Tuhan limpahkan. Ya Yesusku, Roh Kudusku, Engkau yang melimpah. Limpahkan. Yes Jesus. Yes. Tuhan limpah. Terima kasih.
selama-lamanya Tuhan baik buat kami. Tak pernah berakhir ya Tuhan kasih setiamu atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pagi hari ini ada 2 anak yang mau diserahkan. Yang pertama anak Luina Valerie Riyandi. Jelas ini anaknya Bapak Riyandi. Ya. Anak Luina, dan kedua anak Joel Alfa Raska Rolando. Ini anak Richard Rolando. Mereka sedang menggenapi janji firman, beranak cuculah. Oke. Lihat tuh. Kayak kakak adik, kayak kembar aja, lihat. Sini lagi. Iya. Luina dan Joel. Hai. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Saya mau tanya dulu buat orang tuanya, apakah Riyandi, Rika, Richard, dan Tio berjanji untuk mendidik anak-anak kalian nantinya dalam takut akan Tuhan? Saya berjanji. Saya berjanji. Saya berjanji. Saya berjanji. Oke. Mari kita angkat tangan kita doakan mereka. Tuhan oleh iman kedua orang tuanya, mereka mau menyerahkan anak mereka, anak Luina dan anak Joel, dipersembahkan bagimu. Di atas altarmu dipersembahkan anak ini. Roh jiwa tubuh mereka akan terpelihara sempurna, sehat. Roh jiwa dan tubuh mereka bertumbuh dalam takut akan Engkau. Dalam nama Yesus, kehidupan anak ini nanti bertumbuh menyukakan, menyenangkan, menjadi putra-putri kesayangan-Mu ya Tuhan. Roh Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus kami berkati kedua anak ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada atas anak ini. Kami memutuskan dari kedua anak ini, semua kutuk nenek moyang, kutuk orang tua apapun, kami putuskan dari kedua anak ini. Dalam nama Yesus, dan mulai detik ini tidak punya hak, tidak berlaku atas mereka. Digantikan dengan berkat surga atas anak ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, diberkati kedua orang tuanya, urapi mereka, diberkati yang diusahakannya. Berkati Tuhan hikmat-Mu ya Tuhan atas mereka, supaya mereka boleh mendidik anak-anak mereka dalam takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus, sukacita surga turun atas keluarga ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup anak-anak ini, biar sama seperti di dalam surga. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. 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 Thank you. Ini anak Luina. Ini anak Joel. Selamat ya. Hai. Selamat ya. Selamat ya. Hai. 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 Silakan duduk Bapak Ibu. Tanggung jawab orang tua adalah terus membawa mereka untuk jangan lupa beribadah. Ya. Karena begini Bapak Ibu. Waktu saya kuliah tahun 85, 86, 87 begitu, ada seorang nabi Tuhan. Ya, sekarang udah meninggal. Nabi Tuhan ini dia bernubuat Bapak Ibu, udah berapa puluh tahun yang lalu itu. Dia bernubuat begini Bapak Ibu. Salah satunya adalah nanti akan tiba waktunya hari Minggu semua kegiatan apapun akan difokuskan kepada hari Minggu dengan tujuan supaya anak-anak Tuhan tidak beribadah. Dan ini sekarang udah kelihatan, betul? Semua kegiatan apapun itu di hari Minggu. Dan akhirnya apa yang dikorbankan? Ibadah. Saudara percaya ibadah powerful? Saudara percaya ibadah itu perintah Tuhan? Jangan kau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, kata firman.
Dan iblis berusaha menjauhkan kita dari ibadah-ibadah. Dengan apa? Kegiatan demi kegiatan. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Makanya ayo saya orang tua yang punya anak, saudara harus bayar harga anak-anakmu ibadah, ya, supaya mereka punya atmosfer surga sejak kecil, sudah tahu atmosfer surga, betul enggak? Supaya nanti mereka bertumbuh terbiasa, udah kenali mana yang asli, mana yang palsu, saudara. Nanti ke depan anak-anak mereka kan banyak menjumpai yang palsu, nabi-nabi palsu, AI itu kan semuanya sudah akan bekerja di sana. Bahkan sekarang sedang digarap teknologi supaya bisa memunculkan nabi-nabi palsu dalam bentuk AI. Bagaimana nanti bisa Tuhan Yesus bisa naik ke surga dengan AI? Hai, kenapa tidak bisa? Memungkinkan, saudara. Hati-hati, dan itu di generasi anak-anak kita. Makanya kalau sejak kecil tidak dikenalkan sama Tuhan, waduh, ini membahayakan. Ya, orang tua ya, saya pesan kepada orang tua, bayar harga. Bukan hanya orang tuanya, kita semuanya harus bayar harga, ya, untuk itu. Katakan amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kaulah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari angkat kedua tanganmu. Bapa, saat ini bukakan tingkap surgamu. Curahkan berkat surga atas seluruh kehidupan umatmu ya Tuhan. Dalam rumah tangga mereka terus karuniakan kerukunan ya Tuhan. Tuhan, Kau yang berjanji untuk memerintahkan berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Diberkati yang diusahakan umatmu, diberkati yang dikerjakan umatmu bersama-sama dengan Engkau, sertai dibuat berhasil semua perjalanan mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan, diberkati studi anak-anak kami dengan hikmat-Mu, dipercayakan terus dengan tanggung jawab yang baru bagi pekerjaan bisnis umat-Mu. Berkat bangsa-bangsa dilimpahkan atas mereka. Tuhan, beri hikmat buat mereka ya Tuhan. Berkat kerajaan-Mu limpah atas umat-Mu, kebenaran-Mu, damai sejahtera, sukacita oleh Roh-Mu turun berlimpah-limpah atas kehidupan umat-Mu mulai siang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara yang diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama katakan amin, 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 amin. Tuhan memberkati semuanya. Kasih salam kanan kiri saudara. Happy Sunday.